betapa tidak kita menginginkan suatu perdamaian, tetapi toh pada akhirnya manusia di belahan bumi sana saling bermusuh-musuhan. Betapa pentingnya kita ingin melakukan perubahan demi perubahan, demi tercapainya suatu kedamaian. Toh pada akhirnya perubahan tidak membuat orang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak motivasi maupun pencerahan disampaikan tentang perdamaian, tentang kecintaan, tapi pada akhirnya saling menghancurkan, saling mencemooh dan saling menindas satu dengan yang lain. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang kita huni ini, khususnya di Indonesia ini, pastilah kita mengharapkan Indonesia kita, negeri kita ini adalah negeri yang penuh dengan keharmonisan. Maka ada sebuah ungkapan dan perumpamaan bahwa kehidupan ini seperti 4 buah lilin yang menyala, di mana satu buah lilin adalah lilin perubahan, di mana orang banyak melakukan dan menginginkan perubahan, tetapi semakin berubah bumi itu diciptakan, semakin tinggi gedung-gedung itu dibangun, justru semakin rendah moral seseorang. Maka lilin yang pertama pun padam. Banyak orang mengatakan orang perubahan-perubahan saat ini justru memerosotkan moral pendidikan anak. Lalu lilin yang kedua adalah lilin tentang cinta. Banyak orang menganggap kalau sudah cinta itu sudah damai. Justru semakin orang itu mengungkapkan rasa cinta di akhir zaman saat ini, banyak sekali orang-orang yang cintanya itu palsu, sehingga orang-orang mementingkan kepentingan pribadi dengan kata cinta itu. Maka lilin yang kedua pun akhirnya padam. Maka tinggallah dua lilin. Lilin yang ketiga itu adalah lilin tentang keimanan. Banyak orang menganggap perdamaian, keharmonisan itu tercipta karena keimanan. Justru banyak orang-orang yang di sana nyatanya diri beriman, menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi bisa kita lihat saat ini sesama muslim saling bermusuh-musuhan, sesama muslim saling gontok-gontokan dan saling menjatuhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka lilin yang ketiga pun padam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisalah satu lilin di mana yang akan menerangi sekelilingnya. Namun ada satu anak yang menatap satu lilin itu dengan penuh dengan harapan. Maka lilin satu itu yaitu adalah harapan dan keharmonisan. Maka satu lilin itu tidak boleh padam, karena satu lilin itu bisa menyalakan 3 lilin yang sudah padam tadi. Maka begitulah jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita harus terus memiliki harapan, harus terus ingin menjadi orang yang terbaik, memiliki harapan cita-cita yang bagus. Maka harapan itu harus diiringi dengan cinta dan kasih sayang, harus diiringi dengan suatu perubahan yang baik, dan lebih-lebih harus diiringi dengan kekuatan iman yang sangat kokoh. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekelumit khutbah yang pertama ini, marilah dari konsep Al-Qur'an mengajarkan keharmonisan itu. Yang pertama, patutlah seorang harus membangun keharmonisan itu dari level yang terendah, yaitu keluarga. Keluarga adalah sekelumit kelompok kecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau dari tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah keluarga tidak bisa membangun keharmonisan, seorang ayah tidak bisa membimbing anaknya, seorang suami tidak bisa membimbing suaminya, bahkan satu keluarga pun bertengkar. Bahkan saat ini kita bisa lihat banyak sekali pembunuhan di antara keluarga itu. Bagaimana itu bisa terjadi keharmonisan di tengah-tengah
warga ataupun di tengah masyarakat. Maka patutlah kita seorang suami, kepala rumah tangga, menjadikan kita adalah benteng terakhir dari keluarga kita. Walaupun anak bagaimanapun, kita ini adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Walaupun bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada pendidikan istri kita, supaya tidak ada lagi istri membakar suami ataupun seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita perlulah sosok pemimpin di tengah rumah tangga yang menciptakan keharmonisan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Lebih-lebih menjaga diri terhadap apa yang telah kerusakan yang ada di sekelilingnya, lebih-lebih menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Kalau dalam suatu rumah tangga sudah terjadi keharmonisan, maka perlulah kita melebar sedikit, yaitu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat menjadi seorang muslim yang baik. Maka innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang muslim di antara muslim yang lain ini adalah bersaudara, maka berdamailah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan pasti pondasinya adalah takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang terus dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah? Kalau kita sudah baik di tengah-tengah keluarga kita, maka baiklah pulalah kita melebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki lidah yang bercabang dua, menyakiti sesama muslim, menyakiti tetangga, menyakiti sesama. Padahal kalau kita bersatu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan terciptalah suatu bangunan yang sangat kokoh. Al-mu'minun, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Kal bunyan, seperti bangunan. Apabila di antara satu muslim dan muslim saling mencemohkan dan saling menjatuhkan, apa gunanya bangunan Islam yang kita telah dirikan itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Maka yang ketiga, patutlah seorang muslim membangun keharmonisan setelah di tengah-tengah keluarganya, setelah memberikan perdamaian dan keharmonisan terhadap sesama, maka ada yang patut kita lanjutkan lagi, yaitu keharmonisan antar umat beragama. Siapapun saudara kita, siapapun suku yang ada di sekeliling kita, kalaupun itu ada di negeri kita, ini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air, maka patutlah kita saling bergandengan tangan, patutlah kita saling bahu-membahu dalam menciptakan kerukunan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kalian itu berkasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu berkeras hati terhadap orang-orang yang beda agama itu, maka tentulah pasti mereka akan lari. Maka dengan beriringan, dengan duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat, bangsa yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan, dan tidak gampang mudah digempur oleh siapapun. Maka yang terakhir jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menginginkan suatu perubahan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan, yang terakhir ini sangat penting, yaitu patutlah seorang membangun keharmonisan terhadap alam sekitar. Dan ini mungkin pelajaran-pelajaran sudah banyak diterangkan, tapi aplikasinya sedikit kali kita lakukan. Banyak sekali kita menggundul hutan yang sangat lebat, akhirnya tandus. Banyak kali kita membangun rumah-rumah kaca sehingga pantulan cahaya semakin panas terjadi kita rasakan. Banyak sekali kita juga membuang sampah ataupun membuang limbah tidak pada tempatnya, maka pun terjadilah goncangan yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak menjaga keharmonisan terhadap alam yang ada di sekitar kita, maka patutlah Allah kirimkan alam itu untuk menegur kita. Turunlah angin puting beliung, turunlah hujan yang sangat lebat, sehingga bumi tidak mampu lagi menampung kotoran-kotoran ataupun limbah yang dirusak oleh manusia itu, sehingga akhirnya teriakan-teriakan minta bantu, minta tolong
padahal itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Terjadinya kerusakan di darat maupun di lautan itu sebab perbuatan ulah manusia. Maka takutlah kita kepada Allah jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di tengah-tengah keluarga kita sudah mampu menjadi orang yang baik, maka kita kembangkan lagi menjadi orang yang baik pula lah di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun kita diamanahkan di tengah-tengah masyarakat menjadi seorang pemimpin untuk mengelola suatu lembaga ataupun mengelola suatu daerah, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, patutlah kita memiliki keharmonisan 4 hal tadi. Kembangkanlah menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.